Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat kacang lagi. Ini adalah kacang Thailand yang rasanya cetar banget, pedas, manis, asin dan gurih. Enak banget. Ini akan tahan berbulan-bulan. Asalkan kalian ikuti tutorialnya sampai selesai ya. Gimana cara dan tahapan pembuatannya. Dijamin ini top banget untuk hidangan atau menyambut lebaran. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, pertama-tama kita siapkan. Di sini Mama Ji hanya menyiapkan setengah kilogram kacang tanah yang udah dikupas dan dicuci bersih. Lanjut kita siapkan untuk bahan berikutnya. 30 ml santan instan, karena setengah kilo aja ya. Kalau 1 kilo artinya semua bahan 2 kali lipatnya. Lalu 150 ml air. Airnya jangan terlalu banyak. Dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Juga kita tambahkan dengan sedikit garam, setengah sendok teh garam. Nah, untuk air ini jangan berlebihan ya. Sekarang air santan ini akan kita masak dulu sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita akan tuangkan kacang yang udah kita cuci bersih tadi. Nah, jadi jangan berlebihan karena sayang nantinya akan mubazir kan. Yang pasti cukup sampai terendam seluruh permukaan kacangnya. Karena nanti juga bisa kita aduk lagi agar tercampur merata dan resepnya merata ya. Kita biarkan dulu selama 30 menit. Lanjut kita akan buat bumbunya. Nah, ini gula pasir, cabai keriting, cabai rawit sesuai selera. Banyaknya kalau mau pedas ya dibanyakin. Bawang merah, bawang putih, juga daun jeruk. Nah, sekarang kita akan haluskan dulu cabai keritingnya. Untuk cabai keriting juga kalau kebanyakan bisa dikurangi. Jadi untuk cabai itu sesuai selera aja. Kalau mau pedas berarti bisa dibanyakin ya. Nah, ini bawangnya Mama Ji potong dulu biar nggak terlalu besar. Kalau udah, kecuali daun jeruknya. Jadi kita haluskan cabai dan bawang. Ini sangat rekomen banget ya. Buat lidah kita tuh nggak berhenti pengen punya kucing kacang. Nah, ini udah halus. Ungunya kucing. Sekarang kita salin dulu di penggorengan. Seperti ini. Berlanjut, ini udah setengah waktu berjalan saat perendaman biar merata. Jadi kita aduk aja. Nih, kita balik lagi biar resep ke seluruh semua kacang yang ada. Jadi jangan berlebihan juga air santannya sayang, karena nanti juga nggak kita gunakan ya. Kalau udah setengah jam ya kita pisahkan dengan air santannya. Ini akan siap kita goreng. Siapkan minyak secukupnya. Panaskan dengan api yang sedang. Kalau udah minyaknya udah panas, baru kita masukkan kacangnya dan kita goreng-goreng, aduk-aduk. Jangan sampai terlalu kecoklatan ya. Sampai kecoklatan tapi jangan coklat banget. Nah, kalau kira-kira itu udah coklat, warnanya udah mulai berubah seperti ini nih, tandanya bentar lagi juga matang. Dan kalau udah mulai coklat muda, apinya udah bisa dimatikan sambil masih sebentar digoreng-goreng lagi. Dan ini kita angkat dan tiriskan. Jadi seperti ini warnanya ya, jangan terlalu coklat tua. Ini udah yang kedua kali penggorengannya. Sekarang kita beralih kembali ke cabai, bumbu-bumbu tadi. Nah, ini akan kita goreng tanpa minyak. Tapi agar matang, bumbu ini jadi matang, kita tambahkan sedikit dengan air rendaman santan tadi. Nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja seperti itu. Nah, ini akan kita masak dulu. Biarkan santannya meresap ke dalam bumbu. Kemudian masukkan daun jeruk. Jadi penting ya, setidaknya bumbu ini juga harus matang dengan baik agar nanti rasanya nggak langu.
Kalau udah agak mengering, masukkan gula pasir, kemudian tambahkan dengan kaldu bubuk dan garam secukupnya, atau kalian nanti bisa icipin. Karena kalau nggak ada rasa asin, kurang asin itu juga kurang enak ya. Nih, saat ini api kalau udah mengkaramel tuh apinya dikecilkan aja. Nih, kalian bisa lihat gulanya udah mengkaramel. Kalau udah seperti ini, kacangnya udah bisa kita masukkan. Nah, sekarang kita masukkan kacangnya, kecilkan apinya. Ini terus kita aduk setidaknya sampai semua permukaan kacang ini terbaluri, terliputi oleh campuran bumbu sambal kacang. Cabe tadi ya. Nih, ini terus kita aduk. Nanti lama kelamaan akan semakin terasa berat. Kalau udah semakin terlihat maunya ngumpul terus nih kacangnya ya. Terus kita pisahkan, tapi itu tandanya juga udah mateng. Semakin lama semakin berat dan semakin mau menyatu, itu udah mateng. Matikan aja apinya nih seperti ini. Tapi ini tetap bisa kita pisah-pisahkan ya. Kalau udah siap, kita letakkan di wadah dan biarkan dingin dulu sampai uap panasnya hilang. Nih, kita pindahkan dulu ke wadah. Ini enak banget, sangat rekomen. Kalian wajib coba, anti gagal. Nih, dan ini tahan sampai ya 1-2 bulan ya, tapi rasanya gak bakal sampai 2 bulan udah habis. Ini kalian simpan di wadah yang tertutup jika sudah tidak panas lagi. Nah, untuk kacang Thailand pedasnya udah selesai. Bagi kalian yang ingin tahu satu resep kacang lagi, ini adalah kacang goreng tanpa minyak. Kalian bisa ikuti resep di video lanjutan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat kacang goreng yang garing, renyah, dan gurih. Ini tanpa menggunakan minyak, oke? Untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu bawang putih dan daun jeruk. Untuk bawang putih ini sebanyak, ini Mama Meji menggunakan 1 siung gitu ya. Satu apa sih namanya? Kalau yang bulatan besar itu. Nah, tapi sebenarnya untuk banyaknya itu sesuai selera aja. Kalau suka banyak ya dibanyakin aja bawang putihnya. Kemudian kita iris-iris tipis. Jadi semakin banyak bawang putihnya ya semakin enak kalau yang suka. Jadi untuk bawang putih dan daun jeruk ini disesuaikan aja. Nah, ini udah kita iris semua. Akan kita goreng dulu. Jadi kita akan buat bawang putih goreng. Goreng sampai kecoklatan. Nah, seperti ini. Jadi untuk kacang goreng kita kali ini sangat simpel, tapi hasilnya juga enak banget loh. Nah, ini kita tiriskan dulu ya. Kemudian kita siapkan bahan berikutnya, 100 gram margarin untuk setengah kilogram kacang yang udah dikupas atau kacang kupas. Tentunya kita cuci bersih dulu, dan setelah dicuci itu kan basah ya. Nah, kita tiriskan dulu kurang lebih 1 jam setidaknya sampai kacang ini udah agak mengering gitu. Jadi nggak dalam keadaan basah. Kemudian kita masukkan aja margarinnya dan daun jeruk agar wanginya itu melekat di kacang. Nih seperti ini. Nah, jadi ini untuk setengah kilo kacang tanah ya. Kita gunakan api yang kecil aja. Dan saatnya kita mengaduk. Kalau kalian menggunakan atau membuat untuk 1 kilo kacang, itu margarinnya kurang lebih 200 gram. Nah,
Untuk banyaknya daun jeruk dan bawang putih disesuaikan aja. Ini terus kita aduk. Kalau udah setengah mengering atau warnanya berubah, ini kita masukkan, tambahkan dengan penyedap masakan, atau kalian boleh menggunakan kaldu bubuk juga. Jadi terserah aja ya, sesuai selera. Kemudian kita kembali aduk. Untuk pengadukan ini jangan terlalu lama ditinggal. Nah, kalau udah juga bisa kita tambahkan dengan sedikit garam agar rasanya lebih gurih. Ini terus kita aduk ya. Kurang lebih boleh ditinggal 10 detik, kemudian aduk lagi. Jadi emang harus sering diaduk. Jadi harus sabar agar matangnya merata. Ini harus sering diaduk. Kalian udah bisa lihat perubahan warnanya ya. Nih. Kalau udah semua berubah warna dan ketika kita goreng itu udah mulai kerutuk-kerutuk, artinya udah mulai matang. Ini bisa kita angkat dan tiriskan. Nih, seperti ini ya hasilnya. Ini kurang lebih 30 menit. Ya, dengan api yang kecil. Nah, kemudian kita taburi dengan bawang putihnya. Jadi selama proses pengadukan itu secara kontinu. Boleh ditinggal kurang lebih 10 detik kemudian aduk lagi. Ini dia nih hasilnya nih. Nah, saat kondisi panas, ini masih panas ya. Kalau digigit itu masih melempem, tapi 1 jam kemudian dia akan garing. Jadi kalau masih panas kalian biarkan dulu di wadah terbuka seperti ini ya. Dan jika udah tidak panas lagi bisa kalian simpan di wadah yang tertutup. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.